Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari ini, Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan dan tugas-tugas kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Mazmur 18 ayat 28 hingga ayat 36. Ayat pembimbing renungan ayat 29. Begini firman Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah cahaya dari Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, saat kita berada dalam kegelapan, tidak ada terang, tidak ada cahaya, maka otak dan pikiran kita terdorong memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi, memikirkan hal-hal yang membahayakan, sehingga membuat kita merasa panik, merasa gelisah, bahkan merasa takut. Misalnya ketika berada dalam ruangan tertutup tanpa ada cahaya, pandangan terbatas karena tidak ada sumber cahaya, akan membuat kita merasa terancam karena bahaya bisa datang dari sisi manapun. Atau mungkin ketika kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada cahaya, kita tidak dapat melihat dan memperhatikan keadaan jalan yang akan kita jalani. Kita juga tidak bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Apakah ada jalan yang berlubang dan sebagainya. Artinya, dalam keadaan gelap, tanpa cahaya, tanpa terang, adalah sesuatu yang membahayakan. Tidak ada terang, ini berbahaya dan dapat mencelakakan kita. Ketika berada dalam kegelapan, indera penglihatan kita juga akan berada dalam kondisi yang membuatnya jadi tidak berfungsi seperti biasanya. Beberapa orang mungkin bisa bersikap tenang dan menyesuaikan diri dengan situasi penglihatan yang terbatas, menyesuaikan diri dengan kegelapan itu. Akan tetapi kegelapan tetap saja mempengaruhi keadaan dan perasaan orang tertentu. Karena itu kita membutuhkan terang, kita butuh cahaya, kita butuh sinar, agar indera penglihatan kita juga dapat berfungsi sesuai fungsinya. Sahabat renungan malam Shalom, berbicara tentang kegelapan ternyata tidak terkait hanya situasi tempat atau mempengaruhi indera penglihatan saja. Dalam renungan malam ini mengatakan, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Kegelapan yang dimaksud dalam renungan ini bukan berbicara tentang keadaan atau kondisi suatu tempat, bukan berbicara tentang keadaan atau kondisi jalan, ruangan, atau sesuatu tempat yang gelap. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah keadaan hati yang sedang takut,
khawatir karena dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuhnya, menjadi seorang pelarian. Ia adalah Daud. Daud dikejar oleh Saul dan para pasukannya. Daud juga dikejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom dan para pasukannya. Tentulah dalam situasi ini mengancam jiwa dan hidupnya. Ia seperti seorang yang berada dalam kegelapan, tidak dapat melihat apa-apa, tidak dapat melihat pertolongan di sekitarnya, sendiri dalam pelarian. Dalam keadaan ini, dalam keadaan bahaya, sendiri dan diburu, namun mata hati, mata imannya hanya tertuju kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Imannya lah yang memberi sinar, memberi cahaya dan terang untuk dapat melihat pertolongan Tuhan yang dapat menyelamatkan dia dari pelarian dan rasa khawatir serta rasa takutnya itu. Sehingga ia berkata, Tuhan membuat pelitaku bercahaya, Tuhan menyinari kegelapanku. Tuhan memberi ketenangan, memberi ketentraman bagi jiwanya, bagi hidupnya dalam situasi apapun. Sahabat renungan malam Shalom, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa takut, cemas, khawatir, dan mungkin hal itu sesuatu yang berbahaya dan mengancam jiwa kita. Sehingga damai, ketentraman, ketenangan jauh dari kita. Berada dalam kegelapan sehingga kita tidak dapat melihat apa-apa. Kita tidak dapat berjalan tanpa tuntunan dan arahan, serta tanpa petunjuk untuk dapat berjalan dengan aman. Misalnya dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi bahaya peristiwa atau badai kehidupan yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita, kita berusaha berjalan sendiri, berusaha menghadapinya tanpa petunjuk Tuhan. Dan yang disayangkan, mencari petunjuk di luar kuasa Tuhan yang tidak dikehendaki Tuhan. Pada akhirnya kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak dapat melihat tuntunan, kita tidak dapat memperhatikan jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti keadaan seseorang yang berada di ruangan, di tempat yang gelap. Melalui renungan ini dari kesaksian Daud, siapakah Allah selain Tuhan? Tuhan, dialah perisai, dialah pertolongan. Tuhanlah yang menyinari kegelapan, yang menyinari hati dan iman kita untuk terus bergantung kepada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Biarlah setiap kita dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melewati setiap keadaan hidup kita yang dalam kekelaman, dalam pergumulan, dan juga ketika menghadapi hidup dalam keadaan yang tak terduga sekalipun. Kita dapat mengimani dan mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi cahaya dan terang bagi kita. Terima dan yakinilah bahwa Tuhan adalah cahaya yang menerangi setiap kehidupan kita, sehingga jalan hidup kita terus dituntun oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada malam ini. Engkau yang menyinari hati kami, menyinari iman kami, untuk kami boleh berjalan melakukan setiap
pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, apapun yang Engkau berikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, seturut dengan tuntunan dan petunjuk Tuhan. Bapa di dalam surga, malam ini kami mau beristirahat. Berkati kami sepanjang malam ini, jagalah tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.